Halo, salam kuliah desain. Nah, kita ketemu lagi di video kali ini. Lama ya, nggak upload video. Nah, ini kita akan bicara tentang presentation board ya. Jadi salah satu hal terpenting saya rasa dari proses desain ya, dari awal kita sudah mikirin ide sampai menjawab suatu masalah, macam-macam yang kita kerjakan selama kita mendesain, tapi akhirnya yang dilihat sama orang adalah presentation boardnya ya. Jadi kita akan melihat bagaimana presentasi itu bisa mengubah perspektif orang, bisa meyakinkan orang untuk menyukai desain kita, memilih desain kita, menyetujui desain kita untuk kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya, proyek itu dikerjakan ya. Jadi saya rasa ini materi yang sangat penting tentang presentation board. Ini saya berikan contoh sebuah poster tentang Falling Water-nya Frank Lloyd Wright ya, tentang sebuah rumah yang sangat legendaris ya, dipresentasikan dengan sangat baik ya, dengan ilustrasi, gambar, informasi yang sangat baik. Ini sebagai contoh saja bahwa kita akan membuat suatu materi presentasi untuk meyakinkan orang, untuk menyampaikan gagasan kita kepada orang lain. Saya rasa ini salah satu yang sangat penting untuk kita sebagai desainer ya. Yang pertama, sebelum kita melangkah isinya apa saja presentasi itu ya, kita masuk ke materi yang pertama ya. Seringkali kita sebagai desainer ketika menggambar sudah lengkap ya, menggambar sudah bagus, menggambar sudah indah, kita lupa menyampaikan cerita ya. Jadi poin pertama yang saya catat selalu dalam berbagai video tentang presentasi yang saya buat adalah sampaikan cerita ya, tell a story. Itu yang penting ya. Dalam contoh gambar ini adalah sebuah desain bangku ya, yang di bawahnya untuk seekor anjing ya. Bangku ini diperuntukkan untuk seorang tunanetra gitu ya, tunanetra yang atau kaum difabel ya, yang biasanya membawa anjing sebagai penolong ya, yang untuk membantu dia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bayangkan jika gambar desain bangku ini ya tidak disertai ilustrasi ya tentang gambar anjing yang ada di bawahnya itu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Bayangkan jika kursi itu digambar sangat bagus tetapi tidak ada anjingnya. Tidak ada orang yang duduk di situ. Tidak ada informasi yang disampaikan selain gambar bagus tentang sebuah kursi. Maka ceritanya itu tidak akan sampai gitu. Ceritanya tidak akan berhasil sampai kepada audiens yang kita ajak untuk berpresentasi gitu. Jadi menyampaikan cerita sangat utama justru selain gambar itu sendiri gitu. Apa yang mau disampaikan, gagasan apa yang mau disampaikan ya. Sekali lagi, gambar ini, desain ini jadi berarti ketika ada ceritanya, bahwa itu bisa dibuat tempat duduk orang difabel, bahwa di bawahnya ada anjing yang bisa duduk di bawahnya gitu. Ketika cerita ini tidak ada, desainnya tidak berbunyi gitu ya. Jadi yang pertama selalu diingat dalam membuat presentasi, susun cerita dulu, apa yang mau disampaikan gambar kita ya. Jadi bukan fokus pada menggambar yang bagus, tetapi sampaikan cerita, baru mau menggambar bagian mana ini yang mau aku gambar, yang mau aku tambahkan informasinya ya. Yang kedua, ide tentu saja ya. Yang pertama harus disampaikan dalam
sebuah gambar presentasi itu ide apa yang paling yang paling mau ditunjukkan ya. Dalam contoh gambar ini adalah ide tentang sebuah tempat bermain ya, sebuah ruang bermain yang berbentuk menyerupai buku ya. Maka ide tentang buku yang terbuka ini adalah yang disampaikan di awal gitu. Jadi bukan data lapangan dulu, tidak harus gitu. Tapi kalau memang itu yang paling keren adalah data lapangannya, ya itu yang ditunjukkan bahwa itu yang utama ya. Jadi hal paling apa yang mau ditunjukkan? Apakah ini solusi nyata? Apakah ini ide gila? Ataukah gambar yang keren? Atau detail yang menakjubkan? Atau teknologi baru? Atau kecintaan budaya? Silakan ya. Tetapi hal yang paling yang akan ditunjukkan ya tunjukkan gitu. Jadi contoh di gambar ini ya menunjukkan bahwa ruang bermain ini berbentuk menyerupai buku. Di sini mungkin nantinya bisa diceritakan tambahan penjelasan bahwa anak-anak diajak dekat dengan buku, anak-anak diajak dekat dengan dunia literasi. Konsep-konsep itu yang nantinya kemudian akan melengkapi informasi utama tentang taman bermain, desain ruang bermain yang berbentuk menyerupai buku. Yang ide utamanya mendekatkan anak-anak pada dunia buku. Ya, jadi ini sangat penting cerita tentang ini, ide awalnya itu yang disampaikan. Hal yang paling utama adalah kekuatan cerita, kekuatan gambar realisnya. Silakan apa saja ya, tetapi ide utama itu yang harus menonjol di depan. Lalu yang berikutnya problemnya ya. Jadi ide ini menjawab apa sih gitu. Kadang-kadang kita fokus gambar kita sudah keren, rendernya sudah realis, tapi lupa mau menjawab apa gitu loh. Orang juga akan bertanya gitu ya. Kalau menurut Mangunwijaya ya, seorang arsitek, seorang budayawan, dalam bukunya Wastu Citra itu paling setidaknya yang dijawab seorang desainer itu ada dua ya. Satu secara guna, fungsi ya. Apakah desain kita itu menjawab tentang misalnya sirkulasi yang lebih baik, konstruksi yang lebih kokoh ya, komposisi yang lebih multifungsi gitu misalnya, pencahayaan yang lebih baik, penghawaan yang lebih baik, hal-hal seperti itu sifatnya fungsi fisik gitu. Nah, tetapi ada juga problem itu menjawab masalah citra ya, tentang penyesuaian brand perusahaan, misalnya perusahaannya ganti brand, lalu butuh ruang itu diubah supaya citra barunya itu berhasil sampai kepada masyarakat gitu. Misalnya PT KAI dulunya antri naik kereta di atas gerbong gitu, lalu berubah menjadi pelayanan yang lebih baik ya ketika dipegang oleh Pak Jonan karena dia mantan direktur bank, maka sistem pelayanan KAI itu dibuat mirip seperti bank. Nah, citra itu yang akan dibangun ya, problem tentang citra itu yang akan dibangun, maka presentasinya harus memuat suatu problem itu, harus dijelaskan bahwa ini akan mengubah citra perusahaan misalnya. Menarik pelanggan ya, toko-toko itu konsepnya adalah to attract customer gitu, konsumen supaya mau datang. Berarti itu yang ditonjolkan, cerita apa yang mau diangkat ya, pelestarian budaya ya, kekompakan tim misalnya Google saat membuat kantor yang open plan itu kan, di situ dia merancang tentang suatu sistem kerja yang kolaboratif ya. Citra itu yang mau disampaikan kepada umum gitu. Di balik itu kita nggak tahu ya, banyak back office-nya kita nggak tahu, tetapi yang dibangun bahwa kantor sistem terbuka ini menjawab tentang tantangan kolaborasi, bahwa kantor yang biasa itu sulit berkolaborasi ya. Jadi ada guna, sekali lagi duanya citra.
problem ya. Sekali lagi, problem harus menjawab ide. Idenya itu memang menjawab problem gitu. Jadi ini harus klop ya, dua antara ide dan masalah ini harus ketemu dalam satu gambar kita ya. Lalu yang berikutnya baru masuk ke detail ya. Baru masuk ke detail ya. Jadi satu tadi gambar utamanya, informasi utamanya, baru masuk ke detail ya, informasi-informasi pendukung yang memperkuat cerita ya. Misalnya ini ide utamanya, gambar besarnya itu tentang sebuah gedung yang berbentuk melingkar yang bisa naik ke atas ya, berputar seperti itu. Nah, butuh informasi-informasi tambahan. Bayangkan ketika gambarnya ini hanya perspektifnya aja yang di bawah itu ya, kita bisa lihat di bawah ya, kita bisa lihat bagian bawah ini tanpa informasi yang di atasnya ya, informasi bahwa bangunan ini dari atas tuh seperti itu loh, bahwa atapnya itu rumput loh ya. Ini kan informasi-informasi tambahan yang diperlukan. Ada gambar tampaknya misalnya, ada gambar layoutnya ya, informasi-informasi yang diperlukan. Jadi kalau zaman dulu, zaman saya kuliah beberapa tahun yang lalu, biasanya kan hasil akhir tuh gambar perspektif di figura seperti foto itu, misalnya renderan realis disampaikan saja, tidak ada informasi tambahannya gitu. Nah, hari ini hampir semua yang saya temui dalam dunia desain interior, desain arsitektur ya, selalu presentasi itu ada satu kesatuan gitu loh ya. Ada gambar perspektifnya, ada informasinya, ada keterangan gambarnya, ada layoutnya, semuanya itu disusun menjadi semacam poster seperti itu ya, presentation board, maka kita buat seperti ini. Jadi hal-hal itu yang harus kita persiapkan. Jadi materi utamanya, problemnya menjawab apa, idenya apa, dan juga detail-detail yang akan disampaikan itu apa ya. Yang berikutnya kita masuk ke gaya kita menyampaikan ya. Beberapa orang memiliki gaya penyampaian, memiliki kekuatan yang berbeda-beda gitu ya. Yang pertama tentu saja tentang realistic rendering ya. Jadi seorang desainer bisa menyampaikan gambar secara realis ya. Beberapa orang tuh memang hobinya itu komputer gitu, komputernya keren ya, laptopnya laptop gaming yang mahal, VGA-nya tinggi, GPU-nya tinggi, sehingga memang dia fokus pada kemampuan render ya, menggambar secara komputer, secara realistik. Ya kalau memang itu kekuatanmu, ya sampaikan, tunjukkan bahwa gambarmu itu keren, realis rendernya ya, itu akan jadi kekuatan sendiri. Makanya tadi yang saya bilang, hal paling yang mau disampaikan mungkin kekuatan realistic render ya. Seperti ini kan ada gambar realistik ya, menggambar seperti ini butuh komputer yang tidak murah gitu, tetapi memang ada beberapa orang desainer yang kekuatannya di sana. Tetapi sekali lagi tidak wajib gitu ya. Yang berikutnya kekuatannya ada di freehand drawing ya. Beberapa desainer sangat kuat di sini ya. Freehand drawing. Kalau memang kamu jago menggambar secara manual, layak untuk diterbitkan, layak untuk ditunjukkan kepada orang, kenapa tidak gambar ini ditunjukkan sebagai materi utama dalam presentasi kita ya. Yang berikutnya nih yang lagi ngetren nih sekarang ini ya, lagi nge-hype ya, yaitu illustrative drawing ya. Jadi bukan render realis, bukan gambar manual, tetapi illustrative drawing ya. Kita bisa lihat gambar di sini, mataharinya itu cuma lingkaran kuning, langitnya itu sebuah kotak berwarna toska gitu. Tidak harus realis gitu ya. Biasanya ini menggunakan Photoshop ya, menggunakan teknik seperti kolase gitu, menempel-nempelkan foto gitu, ilustrasinya seperti itu. Nah, sekarang ini lagi ngetren juga. Kenapa ini
sekarang ngetren ya, tidak lagi atau jarang lagi saya temukan atau sebagai alternatif dari render realis dan gambar manual. Karena gambar ilustratif drawing ini dianggap bisa fokus ya, fokus ke gambar utamanya, fokus ke informasi yang mau disampaikan ya. Karena gambar realis seringkali itu menutupi desainnya justru. Jadi saking realisnya gambar, kita terpukau sama gambar realisnya, informasi utama tentang inovasi desainnya itu tidak sampai, fungsi-fungsi cara bekerjanya itu kadang-kadang tidak sampai kepada audiens ya. Jadi ini tren terbaru, saya rasa teman-teman nanti bisa cari ya contoh-contoh gambar yang seperti ini. Biasanya ciri-cirinya seperti itu ya, langitnya kotak doang, mataharinya bundar, warna tertentu, dikasih burung biasanya itu di atas itu ada burung lewat itu kalau di gambar-gambar arsitektur ya. Nah, itu pilihan saja ya. Jadi sekali lagi ada pilihan, bisa ke 3D render realis kalau memang komputernya kuat, seneng desain pakai komputer ya. Kalau memang kemampuan gambarnya bagus, silahkan pakai freehand drawing. Tapi kalau punya kemampuan bercerita ya dengan grafis ya, silahkan pakai ilustratif drawing ya. Nah, lalu apa saja yang harus masuk dalam presentation board kita ya? Yang pertama, secara hierarkinya kita susun ya. Jadi dalam gambar ini, dalam presentation board ini ada hierarkinya. Tidak semuanya itu sama, ukurannya sama. Harus ada hierarkinya. Mana yang mau ditunjukkan ya? Kalau saran saya, yang pertama ya paling besar tuh gambar utamanya, gambar desainnya. Jangan nama proyeknya terlalu, informasi data lapangannya, gambar hasil desainnya itu kecil gitu, terakhir gitu. Enggak. Yang pertama paling besar gambar utamanya ya. Seperti di board ini, gambar utamanya tentang gedung yang berbentuk seperti itu, yang seperti donat melingkar-lingkar itu jadi gambar utama meskipun dia ditaruh di bawah ya. Jadi yang disebut utama itu tidak harus di atas ya, tetapi yang paling besar, yang paling ketika mata kita melihat itu langsung di sana, langsung ketemu. Oh, ini loh gambar utamanya ya. Yang berikutnya tentu saja judul dan subjudul ya. Misalnya karya kita tuh judulnya apa ya, donat design misalnya, atau apalah, atau itu bisa ditampilkan sebagai judul utama. Karya kita itu tentang apa ya. Biasanya kalau judul itu disertai subjudul ya, ada judul kecil di bawahnya yang menjelaskan informasi yang ada di sini. Misalnya di sini judulnya The Zulu Baskets ya. Lalu yang berikutnya deskripsi proyek ya, singkat saja. Ini proyek tentang apa? Ini proyeknya di mana ya? Toko apa? Kantor apa? Rumahnya siapa? Rumah yang bagaimana? Ya, kantor yang seperti apa? Hotel yang seperti apa? Silakan tampilkan sedikit saja, mungkin 1 paragraf atau 1,5 paragraf cukup ya, kecil saja, tetapi itu memberikan deskripsi profil dari proyek kita itu apa yang kita kerjakan ya. Yang berikutnya tentu saja deskripsi ide dan kalau perlu disertai ilustrasinya ya. Idenya itu tentang apa? Seperti ini di yang Zulu Basket ini perlu nggak diberi informasi? Ini loh ide perancangannya, 1 paragraf konsep perancangannya ya. Lalu diberi ilustrasi. Nah, PR-nya di sini kan bagaimana proses yang kita kerjakan berlembar-lembar sekarang harus dibuat menjadi 1, 2, 3, maksimal 3 lah, 3 poster gitu ya. Bahkan beberapa kompetisi desain tuh 1 poster 1 lembar aja kan. Bagaimana memeras suatu proses desain yang panjang berbulan-bulan masuk ke dalam 1 lembar poster, atau 3 lah, maksimal 3 lembar poster. Nah, ini kan PR-nya. Jadi masukkan deskripsi ide atau konsep secara singkat, sertakan sedikit ilustrasi grafik, itu akan memudahkan orang membaca.
Yang berikutnya adalah deskripsikan problemnya tadi, problem statementnya, menjawab masalah apa. Jadi ide dan problem ini satu paket ya, pastikan dia benar-benar ketemu. Gitu. Nah, yang berikutnya tentang detail tadi ya, detail beberapa gambar utama ya, seperti layout, tampak ya di sini ada, dan beberapa perspektif render yang lain yang mendukung ya. Tadi ada gambar utama yang render besar, lalu ada renderan pendukung yang mungkin beberapa kecil, 4 gambar kecil atau 3 gambar kecil, itu silahkan saja. Jadi secara hierarki pastikan dia memiliki hierarki, mana yang mau ditunjukkan duluan, mana yang mendukung, yang mana vokalis utamanya, mana backing vokalnya, itu perlu disusun sedemikian rupa ya. Yang berikutnya yang selalu juga saya ulang-ulang ya dalam beberapa video sebelumnya di teknik presentasi adalah grid system ya. Ini akan memudahkan sekali teman-teman desainer untuk nge-layout suatu presentasi ya. Pastikan satu lembar poster kita itu memiliki grid system ya. Ini saya contohkan dengan garis-garis berwarna pink ini ya. Jadi gambar utamanya misalnya menempati 4 kotak di bawah itu ya, 4 tempat gridnya itu. Gambar pendukungnya ada yang 1 kotak, ada yang bahkan 1 kotak isi 3 hal gitu. Jadi teman-teman bisa membagi-bagi lagi, tetapi intinya adalah positioningnya, penempatan gambar-gambar informasi itu berada di tempat yang tepat gitu, lurus, cek, meskipun ada yang tembus beberapa grid ya, kayak gambar utamanya itu kan kita bisa lihat di sini dia menembus 4 grid gitu, tetapi tersembunyi, meskipun garis-garis pinknya itu nanti akan disembunyikan, tetapi kalau kita pelajari lebih lanjut itu ternyata ada grid sistemnya yang nanti akan kita sembunyikan setelah gambar kita jadi gitu. Ya, ini akan sangat membantu daripada kita bergerak secara bebas yang nanti itu tidak terbaca polanya ya. Setiap hal dalam desain itu harusnya memiliki pola, meskipun pola itu samar ya, tidak terlihat, tapi kalau ditelusuri harusnya memiliki sebuah pola tertentu. Itulah kekuatan manusia ya. Manusia itu membuat sesuatu yang ideal itu biasanya memiliki pola-pola tertentu gitu. Musik misalnya ternyata ada polanya, ada ketukan iramanya ya. Desain sama, selalu ada polanya, meskipun tidak harus repetitif ya, sama terus satu kotak semua, ada yang 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Tapi kalau kita cari itu harusnya semua desain kita itu memiliki pola lah. Jadi teman-teman sebelum memasukkan tadi komponen-komponen desain yang mau kita masukkan, buatlah gridnya, masukkan ke dalam grid-grid ini ya. Yang berikutnya yaitu tipografi ya. Pilihan huruf dalam suatu presentasi itu sangat berpengaruh. Ya. Huruf seperti apa pada image yang akan disampaikan. Jangan sampai falling water ya, misalnya ini karya Frank Lloyd Wright yang seperti itu bentuk-bentuknya. Kita tahu Frank Lloyd Wright itu bentuk rumahnya selalu seperti itu, bentuk kursinya penuh dengan garis-garis. Tiba-tiba kita bikin dengan judul yang hurufnya itu seperti contoh di sini yang tipografi ini, kan nggak cocok dengan karyanya Frank Lloyd Wright. Tetapi kita pilih yang judul Falling Water, yaitu yang kotak-kotak misalnya. Tetapi kalau desain kita yang bersifat organik, yang luas ya, pilih huruf yang luas untuk judul ya. Nah, untuk keterangan-keterangan gambar, untuk paragraf ya, deskripsi, silahkan pilih judul yang lebih kurus biasanya ya. Judul utama itu gendut ya, yang tebal, yang bold. Lalu informasi-informasi tambahan itu silahkan gunakan yang lebih kurus ya, seperti Ebrima, Calibri ya, Arial Nero misalnya, yang kecil-kecil aja, jangan terlalu besar ya. Huruf dalam poster untuk informasi ya, di
ditempel, yang dilihat orang dalam pameran itu jangan terlalu besar. Ya. Mungkin 10 cukup ya, ukuran font 10. 12 tuh kayak skripsi aja ya. Kalau judul silahkan besar, tapi informasi teks dalam paragraf itu cukup 10 poin, 8 sampai 10 saya rasa cukup. 12 tuh udah kayak skripsi itu, nggak terlalu bagus ya, seperti belum didesain gitu. Jadi buatlah teks kecil, font 10 saya rasa sudah sangat terbaca ya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir yang mau saya sampaikan yaitu tentang infografik ya. Jadi sekali lagi, kita tidak sekedar menyampaikan gambar, tidak sekedar menyampaikan image, tapi berkomunikasi ya. Kita sedang berkomunikasi. Jadi sampaikan gagasan kita secara informatif. Nah, ini yang mau saya tekankan di sini, bahwa sebuah board presentasi, papan presentasi, presentation board itu harusnya menyampaikan informasi, mengkomunikasikan gagasan. Ya, bukan sekedar menampilkan renderan. Begitu, semoga presentation board-nya keren-keren ya. Silakan buat presentation board yang paling keren ya, sampaikan informasi sebanyak mungkin ya. Sampaikan cerita dan pastikan gagasan itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Oke, sampai jumpa. Salam kuliah desain.